Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau menjelaskan tentang bentuk, jenis, dan nilai estetis gerak tari. Berikut penjelasannya. A. Bentuk gerak tari. Bentuk, form, sehubungan penataan dengan komposisi tari. Menurut Autad, merupakan proses penataan atau pembentukan sebuah komposisi tari menghasilkan bentuk keseluruhan. Kata bentuk atau form digunakan pada bentuk seni manapun untuk menjelaskan sistem yang dilalui oleh setiap proses pekerjaan karya seni tersebut. Ide ataupun emosi yang dikomunikasikan sang penciptanya tercakup di dalam bentuk tersebut. John Martin menyatakan bahwa bentuk dapat didefinisikan sebagai hasil dari pernyatuan berbagai elemen tari yang dipersatukan secara kolektif sebagai kekuatan estetis, yang tanpa proses penyatuan ini, bentuk tersebut tidak akan terwujud. Keseluruhan atau kesatuan bentuk itu menjadi lebih bermakna daripada beberapa bagiannya yang terpisah. Proses menyatukan untuk memperoleh bentuk itu dinamakan komposisi. Berdasarkan dari pengertian bentuk pada tari, maka dapat disimpulkan bentuk tari berdasarkan geraknya, yaitu A. Tari representasional adalah tari yang menggambarkan sesuatu dengan jelas, wantah, seperti tari tani yang menggambarkan seorang petani, tari nelayan yang menggambarkan nelayan, dan tari bondan yang menggambarkan kasih sayang ibu kepada anaknya. B. Tari non-representasional, yaitu tari yang melukiskan sesuatu secara simbolis, biasanya menggunakan gerak-gerak maknawi, contohnya tari topeng pelana, tari selimpi, dan tari bedaya. B. Jenis gerak tari. Gerak tari yang indah berasal dari proses pengolahan yang telah mengalami stilasi atau digayakan dan distorsi atau pengubahan, sehingga lahirlah dua jenis gerak, yaitu sebagai berikut. 1. Gerak murni atau disebut gerak wantah adalah gerak yang disusun dengan tujuan untuk mendapatkan bentuk artistik atau keindahan dan tidak mempunyai maksud-maksud tertentu. 2. Gerak maknawi atau gestur atau gerak tidak wantah adalah gerak yang mengandung arti atau maksud tertentu dan telah distilasi. Misalnya gerak ulap-ulap dalam tari Jawa merupakan stilasi dari orang yang sedang melihat sesuatu yang jauh letaknya. C. Nilai estetis dalam gerak tari. Nilai estetika pada tari tidak hanya dilihat secara keseluruhan, tetapi juga dapat dilihat pada geraknya. Nilai estetika pada tari dapat diperoleh melalui penglihatan atau visual dan pendengaran atau auditif. Nilai estetika secara visual berdasarkan dari gerak yang dilakukan, sedangkan secara auditif berdasarkan iringan tarinya. Nilai estetika bersifat subjektif. Gerak bagi orang tertentu mungkin memiliki nilai estetika baik, tetapi bagi orang lain mungkin kurang baik. Penilaian ini tidak berarti tari yang ditampilkan baik atau kurang baik. Gerak pada tari merak misalnya merupakan ungkapan keindahan dari gerak-gerik kehidupan burung merak. Keindahan tersebut dituangkan dari gerak satu ke gerak lain sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Demikian juga tari yang berkembang di daerah Dayak terinspirasi dari keindahan burung enggang. Kepak sayap enggang diwujudkan dalam bentuk gerakan yang gemulai tetapi cekatan dan tangkas. Nilai estetika dapat pula dikatakan sebagai persepsi dan impresi. Persepsi adalah tahap di mana sensasi itu telah berkesan. Persepsi menggerakkan proses asosiasi dan mekanisme lain seperti komparasi, perbandingan, diferensiasi atau pembedaan, analogi atau persamaan, sintesis atau penyimpulan. Kesemuanya menghasilkan pengertian yang lebih luas dan mendalam dan menjadi sebuah keyakinan yang disebut impresi. Jadi, impresi merupakan kesan pertama terhadap gerak yang dilihat dan persepsi merupakan interpretasi terhadap gerak tersebut. Pada nilai estetika, impresi dan persepsi merupakan dua sisi yang saling melengkapi. Nilai estetika juga dipengaruhi oleh emosi penikmat tari.
Emosi merupakan perasaan yang perlu digugah dan harus ada untuk dapat menikmati kesenian dan keindahan, serta merupakan perasaan yang dapat dikendalikan. Tanpa adanya emosi, tidak mungkin ada kenikmatan seni. Emosi dapat terjadi antara penari dengan penikmat ketika gerak sebagai bahasa komunikasi nonverbal dapat menghadirkan makna sesuai yang ingin disampaikan. Pada drama tari misalnya, ungkapan emosi dapat disampaikan secara nonverbal melalui desain dramatik atau nyanyian sebagai dialog. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.